Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan memasuki renungan dalam kebaktian rumah tangga pada saat ini. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya Engkau hadirkan untuk menolong kami, sehingga kami memperoleh hikmat dari apa yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita membuka Filipi pasal 4 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati, dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu saudara-saudara, demikianlah firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema mensyukuri anugerah Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, ada sebuah dialog seperti demikian. Si Iman berkata, kalau begitu hadapi saja corona dengan iman. Tetapi seharusnya iman yang sama tidak lantas menjadi luntur hanya karena jabat tangan tak bersambut, kata si Hikmat. Si Iman dan si Hikmat juga memperdebatkan tentang beribadah yang baik di gedung gereja atau di rumah saja. Itulah antara lain saudara-saudara gambaran tentang perbedaan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Siapa yang benar? Si Iman atau si Hikmat? Mari kita kembali kepada prinsip dari firman Tuhan untuk belajar berdamai bersama orang-orang. Saudara-saudara, Paulus dalam keadaan terpenjara di Roma pun masih mempedulikan keadaan jemaat Filipi. Rasul Paulus dalam suratnya kali ini tujukan kepada jemaat Filipi, yaitu kepada orang-orang kudus dan para penilik jemaat dan diaken. Karena itu saudara-saudara, kalau kita membuka Filipi 1 ayat 1, di sana dikatakan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus di dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Rasul Paulus langsung menyebutkan dua nama, yaitu Euodia dan Sintike. Perhatikanlah kata Paulus, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya saya pikir dalam Tuhan. Apakah saudara-saudara tahu arti nama mereka? Euodia berarti perjalanan yang makmur, sedangkan Sintike berarti kenalan yang menyenangkan. Namun apa yang terjadi dengan keduanya? Keduanya saat ini sedang berkonflik.
Orang muda katakan sedang nggak akur. Sungguh tidak selaras dengan arti nama mereka sendiri. Ketidakserasian itu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, terjadi di tengah-tengah mereka sebagai aktivis atau pelayan gereja. Ini hal yang kurang baik menurut Paulus. Karena itu Paulus meminta kepada keduanya supaya bersikap sepadan dengan status mereka sebagai pewaris hidup kekal. Rasul Paulus menyatakan bahwa keretakan internal akan secara serius mempengaruhi gereja. Karena itu ia mendorong agar dua wanita tersebut berpikir sehati dalam Allah. Karena di dalam Kristus, semua orang percaya adalah pewaris kerajaan. Selanjutnya, saudara-saudara, ia juga meminta jemaat lain, yaitu sunsugos, berarti sesama pemikul kuk, atau dalam bahasa Yunani, sunsugos artinya teman senasib, untuk terus berusaha mendamaikan kedua pelayan Tuhan itu. Bahkan, kuminta kepadamu juga sunsugos, demikian kata Paulus, temanku yang setia, tolonglah mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, apa arti makna dibalik pemanggilan Rasul Paulus kepada sunsugos ini? Bahwa damai dengan orang lain kadang membutuhkan pembawa damai. Oleh sebab itu Paulus meminta kepada sunsugos untuk menolong keduanya. Prinsip sederhana dalam menyelesaikan persoalan ialah jangan membuatnya berlarut-larut sehingga masalah yang ada tak berkunjung selesai. Yang berikutnya, saudara-saudara, dan jika diperlukan, maka mereka harus sepakat untuk meminta pihak ketiga yang objektif dan bijaksana untuk menolong. Dan dalam konteks Filipi, di sini adalah sunsugos yang memiliki karakter setia. Yang berikutnya, saudara-saudara, dalam menyelesaikan persoalan, Rasul Paulus di sini fokus pada pribadi, bukan pada masalahnya. Demikian ia berkata, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Fokus Paulus bukan pada masalah keduanya, sebab setiap orang dapat mengalami konflik dengan orang lain, melainkan karena keduanya, yaitu Eunike dan juga Euodia dan Sintike, telah dan terus berjuang dengan Paulus dalam pekabaran Injil. Paulus juga yang kita tahu pernah berkonflik dengan Barnabas. Dalam hal ini kemenakannya Markus. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, namun pada akhirnya Paulus dan Markus dapat menjadi kawan sekerja. Paulus melihat jauh dari sekedar persoalan. Paulus melihat karakter mereka. Perjuangan bersama dalam pemberitaan Injil tidak boleh berhenti hanya karena terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara keduanya. Yang berikutnya, saudara-saudara, fokus Paulus adalah karena keduanya, yaitu Euodia dan Sintike, termasuk dalam golongan orang yang telah diselamatkan. Maka dikatakan demikian, namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Paulus meyakini bahwa mereka dapat dengan mudah mengadakan pendamaian karena mereka, saudara-saudara, telah percaya kepada Kristus. Maka kata kunci dalam Filipi ini, Paulus katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Selanjutnya, saudara-saudara, konteks surat Rasul Paulus ini adalah dalam rangka pekabaran Injil. Orang-orang yang melakukan pemberitaan Injil pasti namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Maka Clemens bersama-sama dengan kawan-kawannya juga saat mereka memberitakan Injil, menghadapi berbagai penindasan, tekanan, himpitan, penderitaan, pastilah mereka pun tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, belajar dari surat Filipi ini. Yang pertama, saudara-saudara, dalam memberitakan Injil, ternyata kita membutuhkan tim yang kuat dan hormat akan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, dalam memberitakan Injil dibutuhkan perjuangan. Yang ketiga, dalam memberitakan Injil diperlukan sikap saling tolong-menolong.
Dan inilah yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Apapun perbedaan yang terjadi, beda pandangan misalnya, beda pendapat, beda teologi, tetap hati dan pikiran yang kita miliki harus tertuju kepada Tuhan yang paling utama. Sebab dengannya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, iman dan hikmat menjadi sangat berperan penting untuk menentukan atau mencari jalan keluar. Di sini saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk bersatu dengan baik antar sesama saudara. Jika mengalami persoalan, maka kita harus menyelesaikannya bersama-sama. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, persoalan yang kita hadapi bukan hanya sekedar persoalan pelayanan, tetapi juga bisa terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Kenapa saudara-saudara yang Tuhan terjadi demikian? Karena kita dididik dan dibesarkan dalam tradisi, budaya, peraturan keluarga yang berbeda. Lalu apa yang akan terjadi bila iman kita abaikan? Bahkan hikmat kita hilangkan dari pola pikir kita. Tidak sedikit nasib keluarga berujung di pengadilan, di ambang batas perceraian, bahkan ada yang sudah berpisah. Sebelum itu menimpa kita, mari kita hayati. Apakah kita berada di dalam Tuhan ketika memikirkan, merasakan, mengalami sebuah pergumulan seperti demikian? Apakah tiap kita sedang berada dalam bingkai perspektif yang sama dengan hati dan pikiran Yesus? Bagaimana Kristus memandang atau Yesus memandang perbedaan dan persoalan? Yesus bersyukur. Mari kita lihat. Untuk memberi makan 5.000 orang, apa yang Yesus lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan? Bersyukur. Apa yang Yesus ucapkan saat berdoa di Taman Getsemani, ketika ia menyadari penyaliban tidak bisa dia hindarkan? Bersyukur. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi mensyukuri anugerah Allah dalam bentuk apapun adalah bukti kedewasaan iman kita. Hanya di dalam jemaat dan warganya setia, maka terdapat kesukaan Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat yang kemudian kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar bersama. Biarlah dengan kehadiran firman itu kami semakin dikuatkan, diyakinkan bahwa segala perbedaan yang ada hendaknya bisa kami atasi dengan baik, karena nama Tuhanlah yang menjadi pertaruhannya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bahwa dengan sikap bersyukur atas apa yang terjadi, maka itu bisa menyelesaikan persoalan. Demikian pun pada malam hari ini atau pada saat ini, kami bersatu hati dalam doa, memohon supaya Tuhan menolong kami, terutama saudara-saudara kami yang sakit. Kau sembuhkan, yang malas Engkau pulihkan hatinya, agar kembali rajin beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak kami, berkatilah mereka, kasih mereka di dalam kehidupannya dan masa depannya. Dan untuk orang tua kami doakan supaya mereka juga tetap sehat dan senantiasa bahagia. Bapa dalam surga, berkatilah setiap pekerjaan yang kami lakukan, agar itu menjadi saluran berkat dalam hidup kami. Demikian pun untuk persekutuan yang kami bangun. Tuhan tolong supaya persekutuan kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara yang kami miliki. Tuhan berkati agar para pemimpin bangsa dapat menunaikan tugas tanggung jawabnya dengan baik, terutama menolong kami di masa-masa pandemik ini, agar kami boleh tetap terjaga dalam keadaan yang sehat. Dan juga Tuhan tolong pemerintah ini untuk menemukan vaksin antivirusnya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa
Jikalau sebentar kami bersatu hati, hendak berdoa seperti yang telah Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami, seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.